memimpin dengan kekerasan, dengan tangan besi, bahkan dengan kekejaman. Lenin mengatakan, kalau kita ingin maju, kita harus memecahkan beberapa telur. Telur bagi dia adalah tengkorak manusia. Bunuh. Tapi kita punya raja yang menggembalakan. Senang gak saudaraku, tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Yesus gembala terbaik. Nyatakan dirimu lewat firman-Mu dan rencana-Mu Tuhan, supaya kami tahu what lies ahead. Di dunia yang penuh ketidakpastian, ada satu yang pasti, janji Tuhan. Akulah gembalamu, engkau domba-domba gembalaanku. Tidak ada seorang pun akan kubiarkan diambil oleh siapapun. Aku dan Bapa adalah satu. Terima kasih Tuhan. Itu pernyataan kami. You are the best ever. In Jesus name. Amin. Silakan duduk. Saudara, shepherd itu dalam tatanan sosial itu paling rendah. Tidak ada orang mau jadi gembala, orang Yahudi, kecuali betul-betul bangkrut. Karena mereka dianggap najis. Bahkan ketika mereka memelihara domba-domba untuk korban, mereka tidak boleh masuk ke bait Allah. Itulah agama. Paling tinggi itu raja. Tapi Yesus adalah Alfa dan Omega. The first and the last. I'm your shepherd. Semua yang lain sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Barang siapa tidak masuk melalui pintu, dia adalah pencuri dan perampok. Serigala. Serigala berbulu domba. Saudara, kita bisa belajar sesuatu lewat apa yang ditulis oleh Nabi Mika, pasal ke-5. Maka sisa-sisa kita akan lihat mulai ayat pertama. Sekarang kau harus mendirikan apa? Tembok bagimu, tempat perlindungan. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Setiap pemimpin, termasuk setiap kepala keluarga, sasaran tembak iblis. Yang diserang apa? Coba pegang, pipi, pelipisnya, pikiran kita yang diserang. Dan kemudian ayat yang sangat kita kenal. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi lucu sekali kalau ada hari Natal, Happy Birthday Jesus. Dia tidak lahir 2000 tahun yang lalu. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Pada mulanya adalah firman. Genesis pasal 1 pada mulanya adalah Allah. The same person. Pribadi yang kedua itu. Dia akan memerintah Israel, tapi bukan dengan tangan besi. Dia akan mengembalakan mereka. Bahkan dia menyerahkan nyawa buat domba-dombanya. I'm the good shepherd. Jadi yang pertama saya kasih tahu dulu tentang tembok. Adalah gambaran the shepherd king. Cuma dia pernah mencuri dombanya Uria. Namanya Batsheba. Ngapain dia? Ada apa kok mandi kok di atas atap tuh? Ditunjukkan tetangganya. Semuanya sudah diatur, saudara.
Hati-hati gunakan. Nah, mau berkelahi sama orang Surabaya? Kata matamu berkelahi, saudaraku. Saudara, firman Allah mengatakan mereka mengadakan pengepungan kepada kita. Ketika Titus mengepung Yerusalem, tidak bisa tembus, temboknya tebal. Diuruk dengan tanah, dibuat saudaraku begini. Mereka naik ke atas tembok dan membakar Yerusalem, bait Allah. Dan ratusan ribu orang Yahudi dibunuh, disalibkan dan sebagainya. Tertanggunglah darahnya atas kami dan keturunan kami. Hati-hati saudara. Kami tidak punya raja kecuali Kaisar. Who is your Lord? Who is your King? Orang yang khawatir itu rajanya bukan Yesus. Rajanya Mamon. Saudara bisa lihat keadaan keuangan mereka dari wajah mereka. Ketika baru bayaran saudaraku, wah, bulan purnama. Sampai tengah bulannya sudah bulan gerhana, saudaraku. Coba lihat kiri kanan, wajahnya bersinar enggak, saudaraku? Ada Yesus. Amen. Mika pasal 5 ini menerangkan rencana Tuhan kepada bangsa Israel. Kita persemakmuran dengan Israel berarti kita juga ya. Jadi saudaraku, hati-hati dengan apa yang ada di sini. Sekarang kemana-mana orang bilang mental health, mental health, mental health, mental health. Saya kasih tahu ya sekali lagi, khawatir itu dosa. Takut itu dosa, tidak percaya itu dosa. Kurang vitamin apa? Vitamin F. Apa itu? Faith. Apa itu vitamin F? Faith. Kurang iman. Orang takut itu karena tidak punya iman. Ada janji Tuhan menarik sekali. Nanti kita baca. Aku akan melindungi mereka in the dark and cloudy day. Di hari yang gelap dan berkabut. Kapan tuh? 2026. Oh gimana Pak Arifin? Gimana Pak Arifin? He is my bunker and my banker. Katakan bersama saya. Jesus is my bunker, my banker. Kenapa kita mesti khawatir? Saya melayani Tuhan tahun ini dengan anugerah Tuhan 47 tahun. I shall not want. Tidak akan. Saya buktikan pada saudara. Firman Allah menjelaskan dalam Mika pasal 5, kita baca selanjutnya sampai ayat yang ke-7. Sebab itu yang membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya ada saudara yang akan kembali pada orang Israel. Maka ia yang dilahirkan itu, yang gembala raja itu akan bertindak dan menggambarkan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap tidak bergoyang. Sebab sekarang menjadi besar sampai ke ujung bumi. Hari ini saya reuni dengan teman-teman saya SMA. Saya sengaja pakai kacamata yang modelnya sama waktu saya SMA. Amin. Saudara, di depan mereka saya akan nyanyi. Batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku. Dia takkan tergerak, di gelora pun tegak. Haleluya. Yesus tidak akan goyang. Petra itu batu karang. Petrus itu cuma batu. Nah, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan eklesiaku. Batu karang ini. Yesus itu Petra itu. Dulu ada teman saya, teman baik ya, punya pabrik roti namanya Petra. Saya tanya dia, lu tahu artinya Petra? Lu kenapa? Tuhan Yesus. Apa rotimu sekeras batu karang?
Hati-hati kasih nama saudara. Satu hari saya sedang bergumul. Tuhan suruh saya khotbah tentang Yabes. Tuhan, sampai ada gereja cuma nyanyi lagu Yabes. Semua khotbah Yabes. Yang lain dong Tuhan. Tetapi ketika saya keluar dari restroom, saudara baca Roh Kudus bisa bicara, suruh lihat ke kiri. Ada klinik gigi. Tahu nama klinik giginya? Yabes. Dia enggak tahu, Yabes artinya dijamin mendatangkan kesakitan. Saudara mau ke klinik yang dia menjamin saudara sakit? Semua orang pergi ke klinik yang paling mahal karena paling enggak sakit, saudaraku. Tetapi dia akan yaitu memimpin dengan kekuatan Tuhan. Ayat selanjutnya kita baca. Ya, harus baca bahasa Inggris. 1, 2, 3. And this one shall be, katakan shalom. Ulangi. And this one shall be shalom. Siapa this one ini? Gembala itu. That shepherd king. Dia adalah damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu bukan karena keuanganmu melimpah. Bukan karena usahamu lancar. But this one shall be peace. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, ya toh? Dan apabila menginjak tanah kita, mencoba menjajah, maka kita membangkitkan melawan dia 7 gembala dan 8 pemimpin manusia. Terjemahan kurang pas, kita baca. Then we ya, bukan we, gereja Tuhan, will raise against him. Asyur itu siapa? Antikris. Salah satu nama antikris itu adalah the Assyrian. Kita akan membangkitkan 7 gembala and 8 princely men. Mereka mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka melepaskan kita dari Asyur apabila ia masuk ke negeri kita, menginjak daerah kita. Apa produk daripada eklesia? 7 gembala. Siapa di sini gembala Komsel? Angkat tangan. Kok enggak ada ya? Ya, angkat tangan tinggi, jangan malu-malu. Malu-malu kuciang lagi. Saya memulai menggembalakan dua domba saja. Domba manis ini sama domba senior. Mertua saya. Tahun ini tanggal 3 Maret usianya 100. Dulu saya memelihara 4. 1 mama, 1 mami, 2 AI. 4. 3 Agustus? Betul lah, umur usia 100. Saudara dengar, 7 gembala dan 8 princely men. Siapa contoh princely men? Itu adalah Daniel, Hanania, Asaria, Misael. Diganti Sadrak, Mesakh, Abednego. Mereka keturunan bangsawan. Duduk bangsa nih tangi awan. Prince. Know yourself. Kita ini perwakilan kerajaan Allah. Bapak kok enggak pernah sungkan sama orang berpangkat, orang kaya? Loh, mereka kan pegawainya papa saya. Pegawainya papaku. Amen. Know yourself. Itu tugas daripada gereja. Bukan membangkitkan penyanyi. Meskipun perlu, bukan membangkitkan pemimpin musik. Tujuh gembala, dan mereka akan mencukur Asyur dengan pedang. Pedang itu apa? Firman Tuhan. Mana ada orang perang pakai pisau dapur? Pedang. Firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dengan roh.
Jadi kita harus tahu rencana Tuhan. Dalam hidup saya harus membangkitkan para pemimpin. Ini Pak Riz ini menggembalakan gereja kita yang paling besar. Di Ambon. Gedungnya 4 kali lebih besar dari ini. Dia akan membantu pelayanan kita di sini. Bukankah Tuhan baik? Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Berapa jemaatmu waktu itu 4.000? Ya, sekitar itu. Tapi mulainya dari mana? Pelayanan mahasiswa. Bawa jiwa-jiwa anak-anak muda pada Tuhan. 7 gembala. 7 itu gambaran sempurna. 8 itu artinya saudaraku fatness. Shmone 8. Itu fatness artinya makmur. Makmur kayak Pak Tejo, Bu Lili ini. Tetapi mereka adalah princely men. Termasuk princess. Princess Teresia. Loh ya betul saudara. Kalau orang tidak mengerti ini, dia tidak akan selaras dengan hati Tuhan. Ingat ya, Jesus is my banker and my banker. Lalu kita lihat ayat selanjutnya. Maka sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti apa? Kita di tengah banyak bangsa. Seperti apa saudaraku? Embun. Siapa namamu? Embun. Beritahu kiri kanan, saya embun. Amin. Dan seperti dirus hujan, kelas tumbuh-tumbuhan tidak menantikan orang dan tidak mengharap-harap anak manusia. Apa tanda para pemimpin ini? Tidak berharap manusia. Kalau tidak nuruti saya tidak kirim perpuluhan. Oh ya silakan. 47 tahun saya ikut Tuhan, melayani Tuhan. Saya tidak mau berharap manusia. Loh Pak, tersinggung dia Pak. Bapak korbannya keras. Saya bilang so what? Betul ini. Pokoknya tidak cocok hatinya, dia tidak kirim persepuluhan yang paling besar. I don't care. Tuhan bisa pakai siapa saja. Hei, para pemimpin dengar saya. Jangan takut manusia. Takut cuma sama Tuhan. Pak terlalu keras Pak, Bapak kurang populer. Ben, biarin. Aku embun. Amin. Saya ketemu seseorang di Bali, orang dari Israel. Kita pernah kenalkan nama, call me Tim. Tim. Dia bilang call me Tal. T-A-L, namanya Tal saudaraku. Tal itu embun. Siapa sini namanya Pak Embun, angkat tangan. Menyegarkan. Kalau dia datang itu menyegarkan. Kalau Anda datang menyegarkan. Dan membawa berkat. Satu hari saya berada di satu tempat yang paling sederhana. Dan tempat itu saudaraku adalah satu tempat di daerah timur sana. Lantainya pasir saudara rumahnya. Tapi Tuhan hadir di situ. Saya masih ingat yang punya rumah namanya Pak Simon. Dia adalah security daripada rumah sakit. Tapi Tuhan hadir di situ. Saya pernah pergi ke rumah orang yang sangat kaya. Kamarnya belasan saudara. Saya nggak salah dengar. Kamarnya belasan. Tidak ada apa-apa di situ. God is not a respecter of person. Tuhan itu tidak pandang muka. Lalu kemudian saudaraku kita tuh datang jadi bawa hujan. Teman-teman lihat itu, mereka belikan freezer. Supaya si ibu bisa jualan zaman dulu es Ganevo namanya. Saudara masuk rumah orang, harus jadi berkat. Amen. Sebab hujan dan embun dari Gunung Hermon turun ke atas bukit Sion. Sion itu apa? Tanah kering. Selalu hatimu rindu akan Tuhan.
Jiwaku haus, haus, Andi ikuti, akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Basahilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Amen. Mereka seperti embun dan hujan. Satu lagi, tanda umat Tuhan. Maka sisa-sisa Yakub akan ada suku-suku bangsa di tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemana ia pergi, yang membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Umat Tuhan itu bukan umat yang lemah. Dia membangkitkan pemimpin dan menjadikan kita dirus hujan dan seperti singa muda. Di Mazmur 34 dia katakan, singa-singa muda di luar sana merana kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya masih ingat ketika ini renovasi yang sangat berhasil ya. Selamat Pak Tejo dan rekan-rekan. Waktu itu kita sedang merenovasi Kuta Rock Center. Di sana ada seorang ibu yang memang Susi namanya, Susi Jo. Dia seorang arsitek yang hebat. Gudang itu dirubah jadi gedung bagus sekali. Dan waktu pembukaan itu dia datang ke saya senyum-senyum. Saya bilang tidak bagus Susi, wajahnya berubah. Saya bilang ciamsor, ciami soro. Seorang bapak mengangkat anak-anaknya. Tapi kalau saya negur 4 mata. Gereja itu akademi pemimpin. Yang dihasilkan pemimpin. Amen. Seperti dirus hujan. Saya masih ingat pertama kali kita pergi ke Biak. Di situ kering sekali, saudaraku. Itu betul-betul batu karang. Sayur pun tidak tumbuh. Kalau itu sayur mahal. Lalu kita berdoa. Saya percaya bukan karena kelompok kita aja, tapi anak-anak Tuhan berdoa. Sekarang hujannya turun, sayur jadi murah. Kemanapun kita pergi, kita membawa berkat. Kita menyegarkan seperti embun. Embun itu waktu apa? Waktu malam. Amin. Embun itu turunnya waktu malam. Ketika malam dalam kehidupan kita, kesulitan dan kesukaran, waktunya hadirat Tuhan nyata. Kita lihat sekarang tugas daripada pemimpin. Tuhan marah kepada gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang terluka akan kusembuhkan, kubebat. Yang terluka aku bebat. Coba baca itu. Bukan kitab Mika, kitab ini ya. Yeskiel 34. Tugasnya gembala itu gitu. Mencari yang hilang. Mengembalikan yang tersesat. Merawat yang terluka. Ingat khotbah saya bulan-bulan yang lalu. He touched me, whoa, He touched me, and all the joy that floods my soul. Dia menuangi dengan minyak, menuangi minyak dan anggur, lalu digendongnya, diangkatnya. He lift you up, di atas tunggangannya. Lalu dirawat sampai sembuh. Shalom.
The Prince, penguasa Shalom. Ada Shalom di rumahmu? Adakah Shalom di hatimu? Jawab. Ada. Adakah sukacita? Di dalam kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Ezekiel pasal 34. Aku menjadi hakim antara domba gemuk dan domba kurus. Ada satu ayat itu salah terjemahan, saudaraku. Yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Saudaraku, jadi banyak sekali yang nyebut dirinya gembala itu melindungi yang kaya, yang tajir, apalagi melintir. Tetapi Tuhan berkata akan kuawasi. Terjemahan baru yang baru, aku mengawasi. Tapi kalau pakai King James, I will destroy. Siapa yang mendesak domba kurus, I will destroy. Itulah gembala yang baik itu seperti itu. Amen. Jadi selalu tugas saudara. Setiap kepala keluarga di sini. Saya waktu baca ini nomor satu kena saya dulu toh. Lah ada seseorang yang memang paling mokong, saudaraku. Paling mokong. Dan saya teks dia, saya mau ketemu. Kenapa? Ini domba yang hilang. Tugas saudara adalah merawat seperti orang Samaria itu loh. Orang yang terpuruk, saudaraku, diurapi dengan minyak, disinfektan supaya tidak kena kuman, pakai anggur, saudaraku. Lalu dibebat. Tidak ada orang keliling bawa perban kan, dia sobek bajunya. Baju zaman dulu ditenun pakai tangan, mahal sekali. Mau melayani Tuhan, kalau nggak suka berkorban jangan, percuma, nggak mungkin. Sebab harus. Satu hari ada orang datang ke rumah, ini di Duku Kupang. Waktu itu saudaraku karena saya baru nikah, bolui ya, enggak punya uang, baru bekerja toh. Maka untung punya istri kecil mungil. Tempat tidurnya tempat tidur saya waktu saya bujangan, saudaraku. Dan lebih mesra pasti ya. Ada orang datang minta tempat tidur. Zaman dulu nggak ada likna gitu, nggak ada, saudaraku. Ya kita itu ternyata dua, saya serahkan satu sama dia. Ada lagi datang bawa minta kompor, saudaraku. Tapi betul-betul dia perlu kompor, saudara. Saya bilang kasihkan kompormu, beli lagi. Saudara, namanya pelayanan seperti itu. Kalau cuma khotbah gampang, saudaraku. Yang kita akan ketemu orang aneh-aneh, saudara. Kemarin ini ada seorang ibu yang sedang mengalami dianiaya suaminya. Kamu tanda tangan, ini pengacara. Kamu nanti tak kasih pengacara. Yang kasih pengacara suaminya. Berarti dia akan dihabiskan sama sekali. Seperti yang tetangga kita talak 3 itu. Tidak dikasih apa-apa. Saya bilang saya akan dampingi kamu. Pak Tejo, tugasnya gembala. Banyak yang terluka itu. Bind their wound. Mazmur 147. The Lord is building Jerusalem. The Lord is building Jerusalem. Gathering together the outcasts of Israel. Binding up their wounds. Amen. Haleluya. Tugasnya gembala seperti itu, membangun, melindungi. Satu hari ada seorang gadis didatangi pemuda dari kota di Jawa Barat situ. Lewat telepon dia pikir orang baik. Datang ke rumahnya. Dan gadis itu telepon saya,
Dia bilang, Pak Arifin, saya ketakutan. Saya datang ke sana, pemuda itu saya bawa ke stasiun Gubeng, tak suruh pulang. Pada waktu saya ulang tahun ke-60 kan saya tidak biasa merayakan ulang tahun. Cuma ada saudara memestakan saya, mengundang 100 orang. Lalu kan ditanya, adik saya ditanya, menurut adik-adiknya Pak Arifin ini siapa? Sebelumnya Roni kan, oh Pak Arifin itu gembala, Pak Arifin itu bapak rohani. Adik saya ditanya, menurut adik-adiknya Pak Arifin siapa? Adik saya tersenyum, dia bilang gini, koko saya itu herder. Herder tahu? Anjing gembala. Lalu sambil tersenyum adik saya cerita, dokter yang meriksa kamu itu yang dulu kamu bentak itu. Dia bilang, kok bisa bicara dengan Anggi? Tidak ada. Herder. Karena mau jadi herder sekarang jadi gembala, saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, apa yang kita minta dari Tuhan hari ini? Hati seorang gembala. Amen. Setiap daripada kita, pria wanita, tugas kita seperti raja kita. Memerintah dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Ayo bangkit berdiri semua. Mana Tasya? Engkau gembala terbaik. Yesus gembala terbaik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang. Memulihkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Yesus besertaku. Katakan Yesus gembala terbaik. Yesus gembala terbaik.